Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nuni Setiawati dengan NPM 922 1140 7133 Saya mahasiswi Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Saat ini saya akan memenuhi tugas saya pada mata kuliah Kemitraan Pertanian yang diampuh oleh dosen mata kuliah Dr. Andri Amaliel Managanta, SP.MSI. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang jurnal yang saya kutip yang berjudul Inovasi Kelembagaan Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan. Pengelolaan ketahanan pangan tidak hanya terbatas untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangga, akan tetapi dapat membawa implikasi terhadap ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan atau ketahanan nasional. Peran kelembagaan pertanian dalam hal pengelolaan pangan sangat penting karena secara empiris operasionalisasi pengelolaan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian saja, akan tetapi melibatkan instansi lain, sehingga diperlukan pengorganisasian yang optimal agar terjadi sinergisme antara instansi dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Hendrayana dan Afrons 2017. Fokus konsep ketahanan pangan terdapat pada pemenuhan kebutuhan konsumen pangan. Prioritas nasional ketahanan pangan bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan sepanjang musim, sehingga semua orang dengan leluasa dapat mengaksesnya. Dengan jumlah, mutu, dan jenis nutrisi yang mencakupi, serta dapat diterima secara budaya. Hal ini membuka peluang terbukanya perdagangan luar negeri, baik bilateral maupun multilateral, sehingga krisis pangan akibat kekurangan atau kelebihannya demand supply komoditas pertanian antar negara dapat diatasi dengan ekspor dan impor yang memanfaatkan sumber daya antar negara secara lebih efisien. Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik 2020. Pada umumnya, para petani dalam posisi tawar sehingga peran pengumpulan masih lebih menonjol, terutama dalam sistem pemasaran. Petani tidak memiliki modal yang cukup dalam melakukan usaha tani. Ditambah lagi, tingginya tingkat serangan hama dan penyakit yang menyerang tanaman diperberat oleh peran kelembagaan petani yang masih lemah. Kelompok tani yang dibentuk oleh para petani sebagai tempat belajar, bekerja sama, dan unit produksi, kadang dibentuk untuk kepentingan golongan tertentu. Akibatnya, petani hanya sebagai penerima harga sehingga pendapatan serta kesejahteraan petani menurun. Managanta dan kawan-kawan 2019. Melalui kelembagaan yang sudah terbentuk saat ini, diharapkan petani mampu meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan kemandiriannya, serta menguasai teknologi usaha tani seperti pembuatan pupuk organik, penggunaan pestisida nabati, dan peningkatan kemitraan antara industri dengan petani. Di wadah bagi anggota masyarakat Santoso dan Darwanto 2015. Kelembagaan petani merupakan lembaga yang dikembangkan dari petani, oleh petani, dan untuk petani, dengan tujuan memperkuat petani dan membela kepentingan petani, termasuk kelompok tani, gabungan kelompok tani, Dewan Komoditas Pertanian Nasional, dan Asosiasi Komoditas Pertanian. Kelembagaan petani diperlukan dalam mengelola aktivitas pertanian, proses produksi, pengolahan hasil pertanian, sehingga pemasaran produksi pertanian, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberdayaan SDM pertanian, termasuk dalam strategi yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam mencapai sasaran swasembada
yang lestari. Diverifikasi pangan, meningkatkan nilai tambah, meningkatkan daya saing ekspor, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Watemin dan Sulistiani 2015. Kelembagaan pertanian merupakan Kelembagaan pertanian merupakan prasyarat mutlak teradopsinya inovasi teknologi secara berkelanjutan dalam pengembangan usaha tani. Faktor yang berpengaruh terhadap kelembagaan petani adalah dukungan pemerintah, keterlibatan aktif anggota lembaga, kemampuan SDM lembaga tani, kekuatan ekonomi lembaga tani, manajemen kelembagaan, sosial budaya masyarakat tani, sarana dan prasarana kelembagaan. Rizky dan kawan-kawan 2017. Kelembagaan yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan tidak terbatas pada kelembagaan formal yang dimiliki, legalisasi hukum, namun secara mendasar berkaitan dengan keberhasilan usaha tani. Keberhasilan usaha tani tidak hanya ditentukan ketersediaan teknologi saja, namun juga dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya kelembagaan dalam penerapan teknologi, serta mekanisme penyiapan dan penerapan teknologi. Keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan pangan ditunjang oleh kesiapan sarana menunjang pertanian dan kuatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan efisiensi antara berbagai lembaga berkaitan pangan. Dukungan dan ketersediaan fasilitas pertanian yang kuat dan memadai sangat diperlukan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan salah satu faktor penentu stabilitas nasional suatu negara, baik bidang ekonomi, keamanan, politik, dan sosial, yang terkait dengan 3 isu utama yang ketersediaan, produksi, keterjangkauan distribusi, dan kebutuhan masyarakat konsumsi. Tanpa kelembagaan pertanian yang kuat, maka masalah krisis pangan menjadi sulit untuk diatasi. Kelembagaan pertanian merupakan urat nadi dari suatu sistem antar institusi dan budaya yang terkait dengan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, dan kesadaran untuk membangun persepsi dalam menyikapi eksistensi, fungsi, dan peran dari kelembagaan itu sendiri. Inovasi kelembagaan pertanian dalam bentuk penyuluhan, dukungan modal, dan kebijakan pemerintah memegang peranan penting dalam mendorong adopsi teknologi. Chala dan Tilahun 2014. Kelembagaan pertanian merupakan prasyarat mutlak teradopsinya inovasi teknologi secara berkelanjutan dalam pengembangan usaha tani. Faktor yang berpengaruh terhadap kelembagaan pertanian adalah dukungan pemerintah, keterlibatan aktif anggota lembaga tani, kemampuan SDM lembaga tani, kekuatan ekonomi lembaga tani, manajemen kelembagaan, sosial budaya, masyarakat tani, sarana dan prasarana kelembagaan. Untuk mewujudkan kelembagaan ketahanan pangan yang optimal, diperlukan strategi inovasi kelembagaan pertanian sehingga upaya pencapaian ketahanan pangan dapat terwujud. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan jurnal yang saya kutip. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.